Shalom, puji Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan lagi kami ada di hari ini. Kami bersyukur dan kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu lagi. Mohon hikmat dan pengertian daripadamu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 13, 5 dan 6, kemudian 20 dan 21. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar dan berair. Ya. Kemudian ayat 20-21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah pelajaran dari tanah yang berbatu-batu. Dalam perumpamaan tentang penabur, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah mereka yang mendengar firman, menerima dengan gembira, namun kemudian murtad ketika ada penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa firman Tuhan jatuh di tanah yang bercampur dengan batu. Masalah sebenarnya bukan pada batunya, melainkan karena tanahnya tidak banyak. Dalam ayat 5. Jadi benih bertunas namun karena tidak cukup dalam masuk ke tanah. Pada saat kena terik matahari, benihnya mati. Ini merupakan fenomena orang Kristen baru yang percaya Injil tetapi tidak memiliki motif yang benar, sehingga tidak berakar kuat dan tahan sebentar saja. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, seperti mengikut Tuhan Yesus hanya sekedar mencari kesembuhan dan hanya ingin mencari penyelesaian masalah-masalah, baik ekonomi, rumah tangga, atau juga kehidupan anak-anak dan lain sebagainya, tanpa dia bergumul kuat untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan ingini atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Yohanes 2, 23, 25. Orang-orang seperti itu atau mereka-mereka itu hanya menerima Injil sebagai kabar baik yang hanya memuaskan telinga dan hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah lahiriannya saja. Namun ketika mendalaminya, mereka baru sadari bahwa Injil yang benar itu rupanya adalah konsekuensi dari memikul salib, menyangkal diri dan siap menderita bersama Kristus, apapun keadaannya, bahkan sampai akhir menutup mata. Ketika ia menghadapi aniaya kecil seperti hinaan atau celaan atau penindasan, ia sudah tawar hati dan mundur dalam iman, dalam pelayanan, dalam persekutuan. Nah, itulah yang terjadi bagi orang-orang yang demikian. Bahkan ketika ia sepertinya akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh promosi jabatan, pangkat, dan kedudukan akibat status kekristenannya, lalu akhirnya dia tega dan rela meninggalkan imannya. Ya. Dan itulah sesuatu yang sering terjadi. Dan ini gambaran benih firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Maka untuk mencegah diri kita menjadi tanah yang berbatu-batu seperti ini, kita harus melakukan yang pertama, mari kita memahami dan menyadari bahwa saat seseorang menjadi Kristen, pengikut Kristus, maka di saat yang sama dia telah terhisap ke dalam panggilan penderitaan. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah kata Yesus. Yang kedua, di saat dia menjadi orang Kristen, maka hidupnya bukan milik dianya lagi, melainkan milik Kristus dan untuk Kristus. Galatia 2:20. Karena itu dia harus menjadikan Kristus sebagai pusat atau sentral dalam hidupnya. Yaitu Kristus menjadi Tuhan baginya, teladan baginya, dan tujuan untuknya dalam seluruh hidupnya. Dan yang ketiga, dengan dia menjadi pengikut Kristus, maka dia harus mempertajam dan memperdalam panggilan atau berkaitan dengan pemahaman, dengan dia menyelidiki, dia menyukai, dia menelaah, membedah akan firman Tuhan atau Alkitab. Karena penggalian yang dalam akan kebenaran Alkitab itu tidak bisa sambilan gitu, atau tidak bisa dengan mudah begitu. Sebab seperti akar tanaman yang tidak pernah absen menyuplai nutrisi, maka kebenaran itu menyita seluruh hidup kita. Dengan kebenaran yang berakar, ketika panas terik penindasan datang, kita tetap teguh berdiri di pihak Tuhan.
Maka ketika badai menerpa rumah itu tidak goyah dan roboh karena dibangun di atas batu karang yang teguh. Itu berkaitan dengan firman Tuhan. Artinya merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mazmur 1, 2, 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka saudara, orang yang hidupnya suka akan firman Tuhan, yang mendalami firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, sekalipun ada tantangan dan ada aniaya atau penderitaan, dia akan hadapi, dia tidak akan mundur. Bahkan Matius 5, 11, 12 menyebut orang-orang yang demikian adalah berbahagia. Dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Maka ketika dia sungguh-sungguh mendalami firman, dia akan berjumpa dengan kehidupan orang-orang yang sungguh telah mengalami hal yang sama. Menderita, dan itu akan membuat dia juga tersadarkan, dia juga diteguhkan, dan dia juga akan hidup demikian. Karena itu, mari tariklah pelajaran dari tanah yang berbatu-batu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami belajar untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memberi hati kami sebagai tanah yang siap untuk menerima akan segala sesuatu, tidak menjadi tanah yang berbatu-batu. Sehingga kami boleh menjadi orang atau pribadimu yang siap menghadapi tantangan apapun, bahkan aniaya apapun. Karena kami tahu bahwa pada akhirnya ada upah yang sedia menanti kami, dan ada berkat yang sungguh akan menjadi bagian hidup kami. Mari Bapa, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.